Yes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Fatia Karalia, biasa dipanggil Ayah. Saya yang akan moderatori dan memandu sesi pembekalan PKPA Angkatan 18 tahun 2024 pada hari ini. Angkatan 20, mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Joko Sumarsona SHMKN selaku Komisi Pengawas Advokat Pradi Surabaya. Sebelumnya bagaimana kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada peserta PKPA Angkatan 20 pada hari ini yang sudah menyempatkan hadir secara offline maupun Zoom. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan materi tentang penelusuran dan juga dokumentasi hukum ya Bapak. Ya, baik Pak, silakan. Ya. Selamat pagi peserta PKPA yang saya hormati. Ya, jadi saya diberi tugas untuk yang kesekian kalinya oleh UWK ini memberikan materi penelusuran hukum. Ya, saya akan menghadap sana, nanti biar dibantu sambil berjalan. Ini hanya reng-rengan saja. Artinya apa? Ini adalah untuk mempermudah aja. Ya, nanti kalau berkembang gampang kan. Kita sepakati materi dulu, nanti jawab jawab ya. Jadi artinya satu sesi pertama materi, nanti kita terangkan di sini. Saya akan membuka banyak hal yang berkaitan dengan tanya jawab. Ya, nanti siapkan sekuat kemampuan saya dan teman-teman semua. Tadi moderator sampaikan saya sebagai ketua Komisi Pengawas Pradi Surabaya sekarang ini. Ya, sekarang ini. Kemarin juga periode yang lalu sebetulnya kurikulum PT-nya panjang sekali. Saya pernah jadi ketua paguyuban RT ya itu. Nah, itu yang istimewa kan di sana gitu ya. Pengurus RT juga pernah, kata teman saya RT itu juga katanya pejabat ya, gitu. Oke, jadi ini juga ada apa? Untuk menjadi advokat tentunya hal yang demikian harus dilalui. Artinya apa? Artinya advokat itu harus bisa membuat gugatan, pembelaan dan sebagainya, termasuk juga legal opinion, legal audit dan sebagainya. Ini adalah tugas advokat yang next ya. Ini juga menjadi pegangan. Jadi advokat tidak mesti berperkara di pengadilan. Itu aja pegangannya. Tapi ini khusus untuk perang perang untuk perkara perdata. Ya, ini bekal untuk perang di perkara perdata. Ya, yang legal opinion sudah ada yang menerangkan dan sebagainya. Saya ini adalah khusus rangkaiannya untuk teknis membuat gugatan. Sebenarnya itu kali lihat materinya. Jadi apabila saudara sebagai advokat ada orang yang datang calon klien ya akan memberikan kepercayaan pada saudara, trust pada saudara sekalian, maka inilah yang perlu diperhatikan teknik pembuatan gugatan. Apa yang harus dilakukan? Yaitu melakukan penelusuran hukum. Ya, penelusuran hukum sudah ada semua. Saya akan pandu dengan kita pandu dengan sini ya. Jadi ada 2 hari penelusuran hukum, ya, yaitu melakukan pencarian atau melakukan penelitian terhadap aturan hukum yang akan diterapkan berkaitan dengan kasus hukum yang akan ditempuh.
Langkah hukumnya apa? Nanti di sini. Kalau acara jual beli ini, acara proyeknya jual beli. Tentunya mana aturan hukumnya? Di pasal 1457 KUH Perdata. Kalau itu jual beli barang. Barang ada berapa? Nah, ini nanti dihukum benda. Ini menguasai di sini. Barang ada berapa? Berarti ini menyangkut hukum benda. Barang ada dua, barang tetap dan barang bergerak. Bergerak ada berapa? Ada dua. Barang bergerak bernama, bergerak tidak bernama. Ini kuncinya di situ. Berarti itu kaitan itu. Kalau itu adalah jual beli ini ada menyangkut masalah tanah, ya benda tetap, maka ini kaitannya dengan perjanjian akte jual beli. Di mana? Di peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97. Dulu PP nomor 10 tahun 61. Nah, itu ya. Jadi kaitannya di sana. Kalau ini jual beli. Yang kedua, apabila sudah ditemukan, kira-kira aturan hukumnya apa itu sudah ditemukan, maka kita pada masalah dokumentasi hukum. Ya. Jadi disebutkan pengumpulan dan pengolahan berbagai macam data untuk dipakai sebagai alat bukti, baik bukti surat, bukti saksi, sebagaimana ditentukan pasal 164 HIR atau pasal 284 RBG. Tapi saya di sini akan nyinggung masalah HIR saja, karena RBG saya jarang nangani di luar pulau. Ya, luar pulau termasuk Madura masih HIR, ya. HIR. Oke. Itu yang kita sampaikan. Buktinya apa? Nah, buktinya di ketentuannya pasal 164 HIR. Nanti disebutkan di situ. Atau pasal 18 pasal di BW juga ada, tapi kita di sini aja. Di 164 HIR. Sekarang jenis dan peraturan materi muatan peraturan perundangan. Jadi dulu diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Pasal 7 khususnya 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah dengan peraturan pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 ya. Dan perubahan Nomor 12 tahun ini mengenai susunan peraturan perundang-undangan. Artinya ini seperti Hankelsen. Jadi Hankelsen kan sebutkan itu. Jadi ada struktur peraturan perundang-undangan. Jadi yang paling tinggi apa? Ya, disebutkan. Di sini adalah jelas mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu peraturan dasar. Ya. Yang kedua adalah ketetapan Majelis MPR, ya. Yang ketiga Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tentang hal ini pun ini ada jangka waktu. Nanti berapa saat harus disetujui oleh DPR untuk menjadi undang-undang. Dan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah atau provinsi, dan peraturan daerah atau kota. Ini jenis peraturan perundang-undangan. Nah, dalam ketentuan pasal 7 ini, kita harus pahami bahwa aturan itu ada dua yang harus dipahami. Ada namanya regelen, dwingen, dan regelen. Ya. Kalau itu peraturan daerah, itu mempunyai sanksi. Karena apa? Karena ini dibuat oleh DPRD dan pemerintah daerah. Ini berbeda dengan peraturan wali kota, peraturan gubernur. Ini enggak ada sanksi. Tentunya ini juga terikat pula pada peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Agraria, enggak ada sanksi. Coba kita amati bersama. Makanya dalam konteks demikian ini ada namanya dwingen dan regelen. Ya, betul nggak kira-kira itu? Masih ingat kira-kira itu dalam peraturan. Oke, sekarang bagaimana teknik metode penelusuran dan pencarian hukum, yaitu secara manual melalui studi pustakaan, ya, melalui internet, media sosial. Ini yang istimewa. Yang kedua ini dicari, terus sudah sampai. Ya, yang ketiga memohon secara tertulis kepada informasi publik.
Artinya kita bisa meminta putusan sekarang. Putusan pengadilan, bisa. Sepanjang disebutkan bahwa kita mempunyai kepentingan terhadap permohonan itu. Contoh, ada putusan pengadilan tata usaha negara, ya, ini mengenai adanya gugatan pembatalan pemecatan terhadap pegawai A. B juga mengajukan gugatan terhadap pembatalan atas pemecatan seseorang oleh pemerintah kota atau kabupaten, konkretnya oleh bupati lah. Di satu sisi A ini ditolak oleh pengadilan tata usaha negara, yang ini B dikabulkan. Lah, hampir sama, ya mungkin perkaranya hampir sama. Tapi A dikabulkan, B ditolak. Dengan dasar ini, maka B bisa mengajukan, kalau tidak inkrah, B bisa mengajukan permohonan kepada kepada pengadilan tata usaha negara. Untuk apa? Untuk tolong saya memerlukan putusan perkara nomor sekian, jungto sekian sampai Mahkamah Agung itu terhadap yang pihaknya adalah A dan pemerintah kabupaten. Nah, terus untuk apa? Adalah untuk kepentingan peninjauan kembali. Ya. Ini dikabulkan, ini tidak. Boleh. Dulu nggak boleh. Selama bukan pihak, jangan berharap dikabulkan. Di pengadilan negeri juga demikian. Ya. Pengadilan niaga juga demikian. Artinya kalau kita minta, taruh aja kalau kita sebagai pembeli atas harta sebudel palit, kita dapat meminta mengenai berita acara dan sebagainya yang dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan pengadilan niaga, boleh kita meminta. Ya, karena apa? Bukti risalah lelang berasal pembelian ini bisa kita pakai untuk proses balik nama atas objek yang telah dibeli. Ini istimewanya di situ. Tapi mengapa demikian? Karena ada sanksi yang disampaikan, yang harus menjadi beban tanggung jawab badan publik di pasal 7. Badan publik wajib menyediakan, memberikan, atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Contohnya ini kita minta sama Pak Prabowo, kekuatan militer kita tuh berapa? Nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi Pak Prabowo, kekuatan armada 7 Amerika itu dengan kita itu bagus mana? Anda sudah tahu armada 7 Amerika ya, yang waktu itu untuk Iran, dalam revolusi Iran itu ada kidnapping, ya, ada penyanderaan oleh kedutaan oleh terhadap orang-orang, jadi warga negara Amerika, pegawai kedutaan itu disandra oleh kelompok Khomeini, Mbak ya. Ayatullah Khomeini disandra. Ini nggak boleh. Kita nggak boleh membandingkan itu. Kita ini sebenarnya menarik karena di situ ada advokat yang berperan terhadap termasuk ini bargaining, itu adalah peran advokat sehingga sandra itu bisa dibebaskan. Kalau kita ini nanti bagus sekali karena apa? Advokat itu satunya profesi yang antara bisa membebaskan itu. Ya, itu advokat yang bisa bargaining untuk itu. Itu saya terangkan itu nggak selesai nanti ya. Nanti acara sendiri Mbak ya. Ya, oke. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Artinya harus fair. Adanya ini ya ini itu aja. Ya. Kewajiban membangun dan mengalihkan sistem informasi. Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik, efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah. Ini contohnya Mahkamah Agung. Maka putusan pengadilan bisa diakses sekarang ini
Melalui apa Mbak namanya? Pengadilan itu? Web Mahkamah Agung, ya, bisa juga. Bahkan putusan pengadilan tipikor begitu diputus itu muncul. Putusan pengadilan MK bisa muncul langsung. Ya. Ini adalah kehebatan dalam era perkembangan ini reformasi. Ini akibat reformasi semua berubah, semua sudah bisa terbuka, ya. Oke. Pasal 52, jadi Pak badan publik wajib ya secara berkala harus menyemarakan itu. Lanjut, ya. Nah, sekarang kalau apabila badan publik tidak mengajukan, tidak mau menerima, menyampaikan itu, maka bisa dilaporkan ke pihak berwajib karena ada ancaman denda 5 juta rupiah atau kurungan selama 1 tahun. Jadi jangan di parameternya jangan diukur 5 juta sak bayar enggak. Bukan itu maksudnya. Ya. Jadi di sini enggak 5 juta itu dalam konteks ini putusan pengadilan ini berbeda perasaan ini psikologisnya beda. Ya, beda. Suruh bayar per pengadilan sama tak kasih uang 5 juta itu beda. Ya, ini. Jadi inilah yang nanti putusan pengadilan. Bagaimana tata caranya? Jadi peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Nanti bisa di-download itu. Ya, bisa juga ini. Oke. Nah, untuk sekarang menjadi kendala apa? Ada peraturan Menteri Agraria, Mbak. Ada Menteri Agraria itu memberikan sinyal bahwa meminta warga, meminta berapa harga tanah, meminta buku tanah, keterangan untuk buku tanah dan surat ukur itu nggak boleh. Ini menjadi kendala kita. Mengapa? Dalam peraturan Menteri Agraria itu termasuk informasi yang dikecualikan. Ini mestinya jadi bahan untuk kita semua next ya. Ini adalah mestinya harus ditinjau kembali karena ini peraturan menteri, ini cukup di Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung. Boleh, batas usia saja bisa dimohonkan peninjauan kembali, apalagi ini. Ya dah? Paham yang saya maksud? Nah, udah aja. Kalau ini undang-undang di MK, kalau ini peraturan menteri sejenisnya peraturan KPU lah tegasnya, bisa di Mahkamah Agung. Ya. Tapi bukan pendapat Mahkamah Agung, tapi mestinya ini iya atau tidak, bukan pendapat di situ. Ya, ini. Nah, saya sebenarnya mari rame-rame nanti saya kumpul untuk memasalahkan peraturan Menteri Agraria yang melarang untuk ini. Tapi ada satu putusan pengadilan tata usaha negara bahwa itu disimpangi, bahwa itu dianggap nggak benar. Ya. Artinya apa? Artinya ini diajukan di Komisi Reformasi, BPN banding, ya kalah lah BPN banding, dikuatkan oleh dibenarkan oleh TUN. Jadi artinya BPN kalah, harus memberikan ini. Ada putusan tata usaha negara di Semarang loh, nggak keliru itu. Ya. Oke, sudah menginjak itu kita pada materi yang berkaitan dengan gugatan di gugatan sipil, gugatan perdata. Oke. Jadi rancangan hukum ya untuk membuat gugatan perkara perdata ini harus dilihat dulu ya. Bahwa perkara sebenarnya ada dua, volunteer dan kontensiosa. Volunteer itu permohonan. Ya. Kontensiosa jelas gugatan, ada pihak, ada partai. Ya. Saya mohon untuk ini. Ini penetapan, umpamanya ganti nama. Ganti nama itu harus melalui permohonan. Ya. Dulu keliru tanggalnya saja itu harus melalui penetapan pengadilan. Sekarang di kota itu bisa disesuaikan, datanya ini bisa disesuaikan. Namanya I sama AI
itu harus melalui proses pengadilan. Hari Hari Ahmad Hari Ahmad Hari Ahmadi maunya. Harinya pakai pakai AI sama I itu juga bermasalah dalam hal paspor. Ya, KTP. Makanya itu melalui permohonan namanya volunteer. Ya. Namanya Sutinah menjadi Tince, boleh? Ya, boleh. Enggak apa-apa. Karena apa? Sutinah mungkin dulu sering sakit dan ternyata menjadi besar cantik. Ya, itu boleh Tince. Jadi cocok dengan keadaan. Ya. Itu. Tapi harus diselamati lah gitu ya. Itu karena apa? Orang Jawa ngomong itu apa? Enggak ngomong gitu. Orang Jawa ngomong asmo kinoro jopo. Ya, gitu. Tahu nggak kira-kira? Ya, itu yang lupa. Makanya saya sering nyampaikan itu. Biar nggak lupa dengan budaya gini. Asma kinoro jopo itu nama itu sesuai dengan harapan. Nama adalah doa. Gitu. Ya. Gitu. Tapi sekjen ngomong, what's the mean? Apa itu nama itu? Itu katanya mereka. Tapi kita tetap percaya nama itu punya harapan. Oke, setelah kita tahu bahwa ini adalah termasuk perkara kontensiosa, maka kita ada punya gambaran. Digugat itu gugatannya nanti menghasilkan putusan apa? Saya hanya menimbang contoh ini. Putusan ini ada ini benar banyak hal, tapi yang kunci di deklaratif, kondemnator, dan konstitutif. Deklaratif pernyataan bahwa saya adalah ahli waris dari ABC. Saya dengan itu dengan tergugat lain namanya. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan terletak di sini adalah milik saya. Ini deklaratif. Ya. Kondenator sudah mengikat. Ya. Sudah mengikat. Kondenator ini sudah mengikat artinya apa? Menyatakan menghukum tergugat menyerahkan barang itu pada saya. Ya. Hati-hati sekarang itu ya. Termasuk dua ini termasuk itu. Karena apa? Sifatnya menghukum. Jadi kemarin ada orang yang datang saya, Pak, saya putusan saya menang. Ini. Itu dalam sengketa, hati-hati ini ya. Ada sengketa gonogini, ada sengketa ini nafkah. Nafkah ini kan ada biasanya gugat plus nafkahnya. Kalau di pengadilan agama, kalau yang gugat perempuan tidak boleh dapat nafkah. Oh, kamu yang gugat kok. Gitu. Tapi kalau di peradilan umum, berarti non Muslim, ini masih bisa gitu, diajukan. Tapi ingat ya, kadang problem solvingnya harus didahulukan. Apakah gugat dulu untuk perceraian, apakah gini, atau kau pernafkah? Ini yang kadang jadi kendala. Saya beberapa teman di berdiskusi dengan teman-teman saya yang kebetulan jadi hakim. Apa rasiologisnya apa? Kita diskusi sama teman juga, ternyata gini, cerai dulu, baru gonogini atau nafkah. Itu aja. Tapi ada juga yang cerai plus nafkah dijadikan satu. Nah, mengapa saya sampaikan? Karena ada kalangan dari kampus ngomong bahwa advokat ini melakukan tindakan yang menciptakan kerja. Ini waktu itu ada suara gitu, saya klarifikasi. Saya mikir, kalau ini sendiri-sendiri berarti banyak pekerjaan untuk advokat. Ada dua perkara. Perkara perceraian dan perkara ini. Nafkah dan sebagainya. Saya klarifikasi. Ini persoalan psikologis ternyata. Cerai dulu atau ini. Karena apa? Cerai dulu itu orang tidak ada beban psikologis. Sakit katanya. Saya memahami tentang mbak karena usia ya juga saya ya. Jadi saya memahami sakit Pak. Apa artinya uang artinya nafkah Pak. Tapi dalam keseharian saya harus berkumpul
dicemburui dan sebagainya, sakitnya di sini katanya gitu. Ya, kalau di sana terserah Mbak. Sakitnya di sini. Ini yang menjadi pemikiran saya ini yang membuka pemikiran saya. Oh iya, benar. Ya klarifikasi teman-teman yang sebagai akademisi saya ngomong ini problemnya. Itu. Nanti kalau barangnya dijual gimana? Enggak, harga gonogini ini tidak bisa dijual oleh salah satu pihak. Nah, kembali ke sini. Kalau dalam putusan itu tidak dimintakan menghukum tergugat atau suami untuk istri juga masuk untuk membagi gonogini baik natural maupun imnatural, maka nggak bisa. Ini hati-hati, natural dan imnatural. Ya, ini natural. Jadi kalau ini tidak ada diktum dalam putusan itu, maka tidak bisa namanya tidak mencakup adanya kombinator atau konstitutif. Nanti kita bahas di belakang. Oke. Nah, sekarang prosedur dan tata cara pemeriksaan ya, tata cara pemeriksaan. Jadi advokat itu kalau sudah sampaikan itu ya, maka dasarnya apa? Yuk kamu beri surat kuasa pada saya. Untuk apa? Untuk somasi, untuk mengajukan gugatan. Hati-hati ini kalau ini ya. Surat kuasa ini kaitannya dengan pasal 1792 dan 1818 ini KUH Perdata. Tapi yang jelas di pasal 123 HIR itu juga mengatur tentang surat kuasa. Yang detailnya ini disempurnakan oleh peraturan surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2000 tahun 1994. Ini khusus harusnya. Khusus untuk apa? Jadi bedakan surat kuasa itu ada surat kuasa umum, ada surat kuasa khusus. Ya. Jadi bedakan. Banyak perkara yang di pengadilan itu surat kuasa umum. Jadi kalau ini ibarat saya ilustrasinya pada minuman, ini harus minuman apa? Nggak boleh. Sebut clean water. Itu. Apa? Es dawet. Dawet cendol. Nggak boleh itu. Jadi khusus di situ sekarang itu. Kalau enggak, kalah. Kalah ini nanti. Tapi berbeda dengan 1, 2, 3 HIR, itu konkretnya gini. Kita advokat ini pihak tergugat, ini penggugat tergugat. Saya tanya, tergugat? Anda sendiri? Siapa itu? Saya sendiri, Pak. Iya. Ada kuasanya? Saya nggak punya, Pak. Saya itu nggak punya duit. Saya itu adalah kelompok yang menerima BLT. Gitu. Berarti Anda development kalau ini negara. Menerima BLT. Berarti apa? Orang nggak mampu. Ya, nggak mampu. Gimana? Ini bisa hakim secara ofisio ada pos bagum ini panggil nanti di bagum saya tunjuk ini dibantu ini Mbak Ibu ini boleh tanpa surat kuasa pun boleh dulu. Berarti apa Pak pegangannya catat dalam berita acara panitera catat bahwa ini ada penetapan hakim tadi bahwa ini menunjuk si A dari Biro Bantuan Hukum ini untuk ini. Ini fungsi advokat untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma. Pasal 22 gitu. Ini boleh. Nah, tuh. Gak pakai matanya aja 10.000 Pak. Iya ini nggak pakai apa-apa itu boleh itu. Tapi perkembangannya kadang-kadang orang ini kan tingkat kejujurannya sudah berkurang. Nggak begitu percaya. Akhirnya apa? Ya sudah kasih surat kuasa lah gimana gitu. Ini ya perkembangan tentang kepandaian, teknologi dan kejujuran ini di sini. Oke, jadi surat kuasa sudah. Terus kita somasi tadi. Somasi dapat dilakukan secara tertulis melalui media cetak atau media elektronik. Boleh. Tapi hati-hati kalau somasi ini harus yang santun dengan bahasa santun. Ya. Jangan sampai somasi timbul gini. Saudara,
Saya kuasa dari Mr. A, menegur saudara, mestinya saudara harus memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian notaris ini nomor ini yang jatuh pada tanggal 10 Agustus yang lalu. Ternyata Anda bohong, jangan. Oh, kena sudah gini, ini bermasalah nanti. Ternyata saudara tidak memenuhi prestasi sebagaimana akte notaris nomor sekian ini. Oleh karena itu berharap untuk mengingat saudara dalam waktu sekian memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan dalam ini. Itu aja. Itu aja sudah. Tidak usah ngancam, jangan. Makanya di dalam jadi advokat itu harus pintar bahasanya harus santun. Itu kunci. Udah. Apapun kunci. Dikemas yang baik. Tidak ada penegak hukum yang lain, ini polisi, jaksa, advokat, notaris dan sebagainya itu bahasanya yang jelek kan tidak ada. Kecuali kalau pidana itu kan ada itu. Tapi pasalnya ada, pasal tentang ini, tentang kan ada itu. Tapi jangan sampai kamu bohong, kamu kurang ajar, jangan sampai. Jangan sampai. Nanti bermasalah. Ya. Itu. Saya pengalaman, jadi ada advokat muda dulu yang istimewa. Memang sebetulnya anak ini pinter anak ini. Tapi pinter kelihatannya sering merokok Surya. Saya promosi sedikit, tahu ya? Surya Gudang Garam. Apa itu? Selera pemberani. Gitu. Itu dah, ya Mbak ya. Iya, kita sambil cuk-cuk aja. Jadi, iya. Jadi gini, dia itu sudahlah, Mbak, saya yang menyelesaikan. Orang itu nakal itu. Dia punya. Akhirnya apa? Mbak, kalau kamu macam-macam, sudah ini punya, saya ambil itu barangmu. Diam dia. Diam. Ya sudah. Dia ambil barangnya. Iya Mbak, ya betul. Lunas utangnya itu. Hebat ya. Makanya jadi advokat, kalau dia seperti yang saya ceritakan ini, kamu diam aja. Mesti lunas. Klop. Mengapa? Barang diambil. Set. Sudah diambil. Dilaporkan polisi. Ya dah. Pencurian. Kena sudah. Mau apa? Ini jangan lakukan kalau Anda jadi advokat. Selain kena etika profesi, ini lunas utangnya. Ya kalau 100.000, kalau miliar dan lunas saja sudah nggak dapat apa-apa. Anda ya catatan jelek dalam sejarah hidup profesi. Itu ya. Hati-hati sekali ini. Terus somasi sudah, materi gugatan. Materi gugatan sebenarnya ada 4 ya. Onreh maktehdat, perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditentukan pasal 1365. Ya. Lah, perbuatan melanggar hukum itu ada 2. 1 perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, 1 perbuatan melanggar hukum oleh subjek hukum. Siapa? Orang atau badan hukum. Oleh penguasa, ya, onreh maktehdat ini dipisahkan lagi. Sepanjang ini berkaitan dengan besiking, maka ini dialihkan kewenangannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Perma nomor 2 tahun 2019. Ya, udah ke sana. Sertifikat, BPN itu nerbitkan nggak benar, itu melanggar hukum. Iya. Tapi ini adalah besiking. Produknya besiking. Sehingga BPN lah yang harus digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi dulu di Pengadilan Tata Usaha Negara itu yang mengatakan perbuatan sewenang-wenang di pasal 53 ya. Itu sewenang dan AUPB, sekarang ada tambahan pelanggar hukum. Ini. Jadi ada perluasan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Nanti itu bagian siapa Mbak? Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang ngajar. Peradilan Tata Usaha Negara yang ngajar siapa? Tanyakan yang itu nanti. Saya kasih saya bocoran dikit. Bagus. Nah, ya. Ya. Terus ini, jadi perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, kalau ini umpamanya, tahu-tahu rumah Anda dibongkar oleh Satpol PP.
Apakah ini termasuk basiking atau rekening? Atau termasuk perbuatan menghasilkan basiking atau tidak? Tidak. Duh, Satpol PP, ngapa nggak bongkar-bongkar? Saya punya izin bangunan, saya ini persis sama. Keliru, Pak, tanya. Keliru mana? Keliru rumah sebelah, ternyata ini. Nah, sudah gugat aja itu, ganti rugi. Ganti rugi. Dan itu adalah peradilan umum. Nah, oke. Ya, bahan prestasi. Bahan prestasi itu kalau istilahnya Mas Didi Kempot itu cidro. Ya, Mbak ya. Apa? Rungkat ya itu ya. Cidro akhirnya ya ambiar itu aja sudah ya. Itu katanya Mas Didi itu ya. Tapi bahan prestasi. Jangan lupa bahan prestasi. Turun nulis ada owner prestasi. Dikira bahasa Inggris, tulis saja bahan prestasi atau citra janji. Itu. Jangan pakai bahan prestasi, tulis owner prestasi. Jangan, malu saya nanti. Dulu BKPK diajar Pak Joko, waduh saya bisa marah itu. Marah itu Pak Joko, ya gimana Pak itu Pak? Katanya Pak Joko yang ngasih materi bahan prestasi sedikit itu. Iya, itu jangan ya. Bahan prestasi yaitu bahan prestasi atau ingkar janji. Kalau bahasa Jawanya Pak Mas Didi tadi cidro. Nah itu ya. Ya, ya tuh. Oke. Jadi citra janji itu di pasal 1 kalau ini onreh makteh gedat, onreh makteh gedat. Ya, ini pasal 1365, kalau ini 1238. Bedakan ini, ya. Ini banyak terjadi gugatan itu bahan prestasi ternyata bukan ini melanggar hukum. Gugatan melanggar hukum ternyata ini bahan prestasi. Saya sebagai orang yang mengalami itu. Perkara yang ini saya anggap bahan prestasi, oh ini melanggar hukum. Oke, saya turuti melanggar hukum, bahan prestasi. Gitu. Apa yang pada benak saya? Bingung. Bingung. Ya, bingung. Tapi jangan bingung saja. Karena sistem hukum kita menganut Anglo-Saxon atau kontinental. Kalau ini Anglo-Saxon, jelas, enak. Oh ini pasti. Itu yang bukan ya. Oke, yang ketiga adalah penyalahgunaan pemenang. Penyalahgunaan keadaan. Ya. Make van Amsterdam. Jadi gini, saya dengan Anda itu membuat perjanjian maju ini untuk mendirikan suatu undukan PT. PT ini bagus atau perjanjian biasa lah ya, membuat objeknya apa? Kita jual beli mobil lah. Gitu. Ya. Saya bagian pemasaran, Anda pakai modal dan sebagainya, nanti rinciannya untungnya berapa, ini berapa, sudah. Ternyata saya tuh gila bula. Persibaya main di Semarang ikut. Persibaya main di Ambon ini ikut. Ya. Pokoknya di mana Persibaya main, saya ikut. Berarti apa? Saya penyalahgunaan keadaan. Pak Joko kapan bukanya showroom kita itu? Nah, itu Anda bisa mengajukan gugatan penyalahgunaan keadaan. Gitu. Ya dah? Ada apa ikut? Persibaya main di Kediri ikut. Apalagi nginep di sana. Sudah bukanya kapan? Nah, sekarang di Maluku ikut. Nah, ini bisa diadukan itu. Ini penyalahgunaan keadaan. Dan dalam perkembangan terakhir juga ada namanya unjustment. Ya. Di pasal 1359 ada unjustment. Jadi gini, kebetulan saya juga mengalami klien saya, tapi waktu itu otak saya belum ke sana. Anaknya klien saya, teman saya, anak klien saya, ini pernah ada rekening yang masuk, ada uang yang masuk di rekeningnya. Rezeki ini, alhamdulillah, rezeki anak soleh gitu, ya baca anak sekarang. Betul. Untuk apa? Dek nyasar gitu ya. Ini apa? Ini lari untuk sama pacarnya. Ayo dek, happy ya sudah, untuk lihat film, untuk ini pokoknya makan sudah. Biasanya makannya itu kafenya itu kafe yang biasa, ini luar biasa. Starbucks ya mamanya gitulah gitu. Nah, itu dan seringkali biasanya ngopinya itu nanti siang atau 2 hari sekali, ini tiap hari ini.
Rezeki deh, iya. Ini anehnya calon istrinya juga mau. Untung orang ini konsultasi sama saya. Ini kan merugikan orang. Satu merugikan pegawai bank, satu merugikan Anda. Dulu kan belum seketat ini. Gak iso Pak Cok rezeki dong. Gini, gini, gini. Pikiran advokat. Mas, itu transaksi transfer itu ada kaitannya untuk apa? Kan ada. Hubungan hukumnya apa? Itu loh. Hubungan hukumnya apa? Kalau Anda masuk rekening, itu mesti ada masalah. Tapi tidak dikatakan bahwa Anda sudah melakukan tindakan manipulasi atau melanggar hukum. Tapi Anda sering ini rezeki ya sudah dikembalikan aja. Atau kalau enggak, ini bisa digugat. Anda rekening yang benar pada saya, ya ini harus dikembalikan pada kita. Tapi bukan melanggar hukum, bukan manipulasi, bukan penyalahgunaan keadaan. Pasal 1359. Kalau bisa dikontrol nggak apa-apa, mungkin saya keliru. Silakan. Betul nggak Mbak ya? Kontrol Mbak. Belum tentu saya keliru, kelihatannya bisa itu belum tentu pas itu Mbak kalau ngomong itu Mbak. Ya. Oke. Nah, kalau sudah terselesaikan ya, tempat kedudukan sudah dan sebagainya, Anda sudah, ini kita harus pokoknya dia nih di legal standing dulu, legal standing. Apakah klien Anda punya hukuman hukum untuk mengajukan gugatan? Ya, kalau di Mahkamah Konstitusi itu disebutkan untuk kepentingan apa? Orang bisa, badan hukum bisa. Kalau di Mahkamah Internasional itu yang legal standing itu parameternya apa? Parameternya adalah organisasi internasional dan negara itu bisa. Ya, ini mesti ada kepentingannya apa? Di Mahkamah Konstitusi kelihatannya agak longgar, ya. Nggak tahu itu kok bisa, karena yang mengajukan gugatan usia presiden, ya itu adalah tidak ada kepentingan. Kalau ada kesan, ada beberapa orang mengatakan kepentingannya apa, itulah itu nggak ada, bukan organisasi politik, ya ya orang biasa anak coba-coba dikabulkan akhirnya menguntungkan seseorang itu di sini. Tapi kalau ini di hukum perdata nggak bisa punya legal standing. Ya. Kalau legal standing itu sudah ada, sudah benar, maka harus ditentukan gugatan itu apa, kemana kita harus mengajukan gugatan. Di pasal 118 ayat 1 sampai 4 itu ada tempat tinggal tergugat. Tempat tinggal tergugat, tempat tinggal salah satu tergugat, tempat kedudukan barang tetap itu berada. Ini menyangkut apa? Kompetensi. Ya, hati-hati itu. Ada juga di si keempat itu mengenai choice of law, pilihan hukum. Biasanya di mana ini? Di akte perjanjian, di brakir itu. Apabila antara para pihak terjadi perselisihan, maka akan menempuh salan musyawarah. Tetapi apabila musyawarah tidak dapat dicapai, maka sepakat untuk memilih tempat kedudukan di arbitrase. Ya, arbitrase. Ada kesepakatan di mana? Di pengadilan negeri Jombang, pokoknya gitu. Ya Jombang bisa. Kalau ini bisa disimpangi, artinya tidak harus diajukan di Jombang, tapi ini bisa terselesaikan di tempat tinggal tergugat itu. Ini termasuk pilihan itu. Tapi kalau ini mengenai arbitrase, mutlak. Nggak bisa pengadilan. Jadi di eksepsi, pengadilan negeri X tidak bisa menyelesaikan karena ini menjadi kewenangan arbitrase. Ya, arbitrase. Sini di Ketintang. Iya Mbak, Ketintang mungkin tahu. Ketintang di sini. Ya, Ketintang, daerah Ketintang itu. Oke, apabila proses sudah masuk dan sebagainya, ini ada mediasi, saya kira nggak masalah ini ya. Jawab jinawab, ya. Nah, ini kuncinya gini aja. Jawab jinawab itu teknis ya. Pertama diajukan itu adalah tentang eksepsi. Eksepsi.
di pasal 136. 136 HIR itu ada kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Ada lain-lain. Absolut jelas, saya kira jelas. Kewenangan pengadilan tata usaha negara dan sebagainya itu. Relatif jelas, menyangkut peradilan mana yang berhak. Dan ini harus diputus terlebih dahulu sebelum menyangkut pokok perkara. Lain-lain itu banyak sekarang. Banyak. Saya sebutkan tadi, surat kuasanya. Ya, hati-hati surat kuasanya. Umpamanya gugatan diajukan ditulis di gugatan itu tanggal 15 September. Tetapi surat kuasanya baru tanggal 16. Problem. Artinya apa? Penerima kuasa bertindak sebelum mendapat surat kuasa. Iya dah? 15 maju, 16 baru surat kuasa. Hati-hati. Hati-hati sekali ini. Kalau dunia kedokteran namanya malpraktek kalau tidak gini. Atau bagaimana? Nanti mungkin kena namanya malpraktek. Hati ini urusan kode etik ini sudah. Tapi saya peringatan itu akibat impaknya dapat demikian. Ya. Apabila sudah ada eksepsi namanya ada pokok perkara. Pokok perkara itu dikonter gugatan itu. Tentang apa? Dikonter. Jangan sampai itu ngomong zaman Bayola dulu. Bayola dulu ngomong tergugat menolak gugatan penggugat sebagai gugatan tidak benar, tidak berdasar hukum. Tergugat menolak sebagai gugatan tidak berdasar hukum, maka tergugat menolak gugatan tersebut sebagai gugatan tidak benar dan tidak benar. Mulut itu aja. Tapi istimewanya ada loh gitu. Itu menjadi pionir, sering menang perkara itu. Itu dulu ya, dulu. Saya sebutkan namanya, mungkin sudah almarhum teman saya itu. Ya, jangan sampai ya, ini ditelan zaman itu. Ya. Sudah itu tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi. Ya. Kapan? Pada saat mengajukan jawaban pertama, bersamaan dengan jawaban pertama di pasal 132 AHIR. Bahasa bolanya namanya apa? Serangan balik. Betul ya? Serangan balik, kickback. Apa? Oh, kalau itu lain lagi. Kalau itu counter attack itu. Serangan fajar itu ceritanya teman-teman yang baru aja itu, ya. Itu yang itu aja lah gitu. Kalau yang Surabaya nggak ada, ini nggak ada lawannya kok. Ada, nggak ada lawannya. Kalau ada lawannya saya mungkin ya itulah ya. Nggak ada serangan fajar aja. Fajar sudah pulang ke desa. Ya, Surabaya nggak ada serangan fajar. Orang lain nggak tahu gitu aja. Terus gugatan rekonvensi ini harus ada kaitannya dengan perkara yang diajukan. Umpamanya saya digugat untuk melunasi pembayaran pembelian mobil yang mahal pokoknya, yang mahal. Karena kalau harganya hanya di bawah 100 nanti nggak nyucuk lah itu. Yang mahal, mau banyak mobil saja. 10 mobil sudah nyerahkan, tapi hanya serahkan hanya 5, yang lainnya belum. Ya, saya bisa mengalihkan bahwa serahkan mobilnya baru saya bayar, itu masih ada keterkaitan. Makanya dalam bahasa orang sono itu, orang teman-teman kita di Madura, namanya inerlek samenhang. Betul ya, yang teman Madura siapa itu? Ya itu bahasanya gitu. Ada keterkaitan di pasal 136, 132 AIR itu. Dan posisinya menjadi penggugat konvensi, juga menjadi tergugat konvensi, tergugat konvensi menjadi penggugat konvensi. Yang tadi counter attack tadi. Ya. Lah, jawabannya gimana? Jawaban tergugat konvensi itu bisa sama, bisa eksepsi, bisa pokok perkara. Tuh. Saya berharap jangan sampai nanti gugatan konvensi itu karena waduh, ini Mbak itu mahasiswa saya, kok gugat saya itu, gengsi dong saya. Gitu. Monggo, iya. Jadi gengsi dong saya, digugat. Ini pencemaran nama baik itu. Nah, sudah,
Kalau gini sudah ambiar ya gini ya. Jangan. Itu merugikan saya ini. Apa itu? Jangan. Jadi intervensi gugatan rekonvensi itu ada kaitannya dengan keterkaitan dalam gugatan konvensi. Kalau ini dasarnya marah, Mbak, kamu dulu kan mahasiswa saya, kok gugat saya, kualat nanti. Boleh kalau ngomong. Tapi kalau ini saya gugat kembali, ganti rugi. Karena ini mencemarkan nama ibu saya. Itu pembuktiannya sulit. Dan saya yakin akan ditolak oleh hakim. Ya, tuh. Jadi jangan disampaikan itu. Ada namanya gugatan intervensi. Intervensi masuknya pihak ketiga menjadi pihak dalam segala ini atau tergugat intervensi. Sama. Kalau di PT UN ada tergugat intervensi, tergugat 2 intervensi. Sini juga ada di peradilan ini, tapi jarang dilaksanakan. Ya, ada proses, dan proses dan sebagainya dalam konteks itu. Nah, saya kira sudah ini. Sekarang kalau sudah menyangkut itu, pemeriksaan di pengadilan, ini kaitannya dengan adanya sumpah. Adanya pembuktian di pasal 164 sebagaimana saya sebutkan tadi. Ya. Nanti. Oke. Ini. Di pasal 164 ada beberapa bukti tadi, ada 5 bukti. Ya. Kalau ada 5 bukti, yaitu pertama adalah bukti surat di pasal 165 HR itu sebutkan surat ada 2, ya. Surat biasa, ya, dan ada akte juga, ya. Akte. Surat biasa itu dan juga ada perjanjian di bawah tangan, underhand itu boleh, namanya seperti surat juga. Dan ada akte. Akte itu ada 2, itu masuk. Akte itu ada akte notaris dan ada bukti otentik. Itu bukti otentik itu berarti apa? Adalah bukti yang dibuat oleh bukan pejabat pembuat akte, bukan pejabat publik. Ya, kantor lelang itu risalah lelang termasuk bukti akte otentik. Perjanjian jual beli atas tanah akte otentik. Perjanjian jual beli yang dibuat oleh notaris akte jual beli. Ini di pasal 1868 dasarnya itu. Ya. Nah, kalau ini sertifikat ini termasuk bukti otentik, ya, sertifikat, terus akte kelahiran dan sebagainya itu bedakan itu. Ya, pemahaman di sana. Oke, karena apa? Karena kalau saya ngomong akte akte ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, apakah yang membuat itu punya kewenangan atau befug atas akte itu? Apakah akte itu dibuat pada hari tanggal yang benar-benar terjadi itu? Apakah akte itu dibuat oleh pembuat akte yang taruh ini notaris? Apakah betul notaris itu sudah betul-betul notaris yang sudah disumpah atau diangkat disumpah itu, atau notaris yang sudah emeritus, artinya sudah pensiun, ya pensiun, nggak boleh itu. Ya, bentuknya pun juga tertentu, ya, bentuknya juga tertentu, harus ada badan, ada kepala surat, kepala akte, badan akte, dan penutup itu ada teknis pembuat akte tersendiri. Tidak ada teknis pembuat akte di peraturan jabatan notaris, itu ada itu. Ya, karena apa? Notaris itu diangkat oleh negara sebagai perwujudan wakil negara. Ya, ditentukan untuk membuat akte. Oke. Nah, terus ada 2 bukti saksi. Saksi harus diperhatikan. Saksi itu melihat 3 hal. Saksi itu melihat, mendengar, mengetahui. Ya, mengetahui. Di sana, di luar itu ada kejadian. Ya, rame-rame, ya, tahu-tahu ada kebakaran, tahu-tahu ada pembunuhan, ya. Wah, rame di masa orang, ada apa pembunuhan. Ini berarti kita kan nggak tahu, itu hanya mendengar. Tidak memenuhi syarat sebagai akte. Walaupun kita akhirnya keluar. Tapi peristiwa pembunuhan kita nggak tahu. Termasuk peristiwa pembuatan
akte pembuatan bukti itu juga nggak tahu. Ini adalah apakah dapat dijadikan saksi? Enggak. Inilah yang Anda nanti apabila menjadi advokat harus dipahami betul. Apakah saksi itu memenuhi syarat sebagai saksi atau tidak? Melihat, mendengar, dan mengetahui. Karena kalau hanya mendengar saja dari ceritanya Mbak Cantik ini, saya mendengar, itu namanya saya nggak dapat dipertanggungjawab sebagai saksi. Namanya saksi de ID2. Ini, ya, hanya mendengar dari teman lain aja. Kalau di dalam konteks hukum pidana ada juga saksi verbalisan. Nanti itu, nah, itu yang saya sampaikan. Oke, jadi saksi sudah, saksi itu dapat diajukan oleh penggugat, tergugat, dan hakim secara ex officio. Nah, yang kedua sangkaan, ya, itu sangkaan. Akte otentik sudah saya sampaikan, akte otentik, ya. Sangkaan itu ada sangkaan di dalam menurut hukum, ada yang di luar hukum. Ini sangkaan adalah konsumsinya Pak Hakim. Kita nggak masuk sana, tapi paling tidak kita bisa menyajikan itu. Itu semacam ada bukti petunjuk. Ini ada suatu rangkaian peristiwa harus dikaitkan ini. Ini fungsinya Pak Hakim ini. Tapi kita boleh menyajikan. Ya. Yang berikutnya adalah bukti pengakuan. Pengakuan itu pengakuan di dalam sidang dan di luar sidang sebagaimana ditentukan pasal 174 HIR. Boleh. Harus ada pengakuan, ya ada bukti sempurna. Bukti sempurna semacam akte otentik tadi. Atau bukti otentik tadi. Sempurna. Nah, ya. Terus sumpah. Sekarang ada sumpah. Ya. Buktinya ada sumpah. Banyak yang menyampaikan bahwa sumpah itu adalah sumpah ketika menjadi saksi di pengadilan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dan benar. Bukan itu ternyata. Ya. Ternyata bukan itu. Itu bukan bukti sumpah. Tapi itu untuk mengikat saksi supaya menerangkan yang benar sesuai dengan menerangkan benar, tidak ada lain daripada yang sebenarnya. Udah. Jadi kejujuran di sini. Kenapa? Kalau dia menerangkan tidak benar yang disumpah, itu pasal 242 KUH pidana itu mengancam dia. Dan nilai saksi yang tidak disumpah dan disumpah itu lain. Lain. Ya. Jadi saksi yang tidak disumpah itu biasanya satu, saksi yang masih ada keterikatan hubungan famili, ya ada keluarga semenda dan sebagainya itu. Saksi yang di bawah umur juga boleh, artinya tidak disumpah. Ya. Atau tidak mau disumpah. Karena apa? Saya nggak mau disumpah, Pak, tapi saya berjanji. Itu jelas teman-teman kita dari non Muslim, artinya dari Katolik atau Protestan Kristen. Itu nggak bersumpah tapi janji. Sama hakikatnya. Ya. Tuh. Saksi itu. Jadi sumpah itu bukan yang itu, tapi sumpah dalam arti pasal 164 ini adalah sumpah ada tiga tadi, ada dua sebenarnya Pak. Sumpah itu mengenai sumpah promisuar, sumpah yang diucapkan oleh seseorang ketika akan dilantik menjadi pejabat, atau nanti saudara yang akan dilantik menjadi advokat disumpah itu namanya sumpah promisuar. Sumpah akan dilantik oleh wali kota, oleh Pak Erik untuk menjadi camat, itu sumpah promisuar. Sumpah menjadi jaksa itu promisuar. Ya, jadi Pak Polisi promisuar. Sumpah jabatan. DPR, demi Allah saya sebagai menjadi anggota DPR akan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, taat dan tunduk pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI lah pokoknya itu. Ya itu ya. Kalau ini berbeda, sumpah konfirmatoar itu apa? Sumpah konfirmatoar itu adalah sumpah mengenai yang ada di pengadilan. Contohnya gini, penggugat ini untuk menghitung kerugian itu berapa.
sekian. Ini kalau saya dagang, rugi saya itu adalah 15%, tambah lagi ian menjadi 50%. Akhirnya ngitungnya bagaimana kalau itu dagang itu dari mana? Itu hakim boleh itu. Kamu sumpahlah berapa itu. Jadi kamu harus jujur menentukan masa 50%. Dihitung kalau ini jual peracangan berapa, jual ini sembako berapa, kan dihitung semua. Dan ini uang 1 miliar. Satu hari kira-kira dapat keuntungan berapa. Itu dihitung di situ. Nanti dipotong dengan bank, bunga bank dan sebagainya kalau dia utang bank. Nah, itu hakim bisa menentukan sumpah itu. Ya. Ada lagi sumpah yang agak serem ini ya. Adalah sumpah desitual. Sumpah penentu. Kalau di Indonesia ini terkenal dengan sumpah pocong. Ya. Dia kalau penggugat atau tergugat mengakui, enggak mengakui, penggugat berani sumpah enggak. Biasanya ada buktinya sumir ya, sumir. Dajuan sumir, berani Pak, Bapak tergugat utang sama saya sekian miliar. Berani sumpah? Berani. Udah, sumpah. Kalau si penggugat berani sumpah, berarti penggugat menang. Kalau tergugat berani, enggak, tergugat yang menang. Tapi ini ada konsekuensi. Biasanya ya kalau enggak semper ya mati, itu aja sudahlah. Itu aja. Itu aja. Karena apa? Karena sumpah ini secara apa ya? Sangat sakral. Ya. Kalau di Jawa, kalau Muslim itu dilakukan di Masjid Jamek. Masjid Jamek itu biasanya masjid yang dekat alun-alun tuh lapangan yang lama itu loh. Kalau saudara sembahyang di Jamek itu lain, suasananya lain. Kalau di Sumeneb yang tuh Masjid Jamek yang hadap ke timur, masjid hadap timur semua ya gitu ya. Iya, ya masjid hadap timur semua, gitu ya. Tapi sekarang ada yang hadap ke utara apa kok? Karena pintunya di sini, ke sini pintunya ke sini kan ada utara. Gitu. Jadi masjid itu yang bisa disumpah di situ. Kalau ini Hindu mungkin di pura dan sebagainya. Kalau ini Katolik mungkin di gereja besar itu. Itu aja risikonya di situ kok. Udah menang udah. Itu. Ya itu. Jadi sumpah sudah dan sebagainya. Ya saksi itu selain saksi tadi ada saksi yang namanya tambahan. Ini adanya saksi ahli. Boleh mengajukan saksi ahli, perkembangannya apa? Saksi ahli itu dapat diajukan penggugat, tergugat, atau hakim secara ex officio. Saya perlu ahli itu, ahli bangunan, untuk menilai kerugian adanya bangunan yang katanya merusak temboknya penggugat. Bisa ditaksir. Ya. Ternyata saya pikir arsitek itu bisa seluruhnya, enggak dibagi sudah. Apa penyebab ini? Karena fondasi, lihat ahli fondasi. Dan ini dilihat juga tentang kontur tanahnya. Ya. Tanah kalau tanah ini, tanah konturnya kayak gini, itu fondasinya bagaimana, itu orang-orang pintar di ITS itu antara lain. Di tengah itu. Jadi kita nggak boleh, oh itu karena punya kepunyaan akibat bangunanmu, itu nggak boleh. Semua ada ahlinya. Ya. Semua ada ahlinya. Ini adalah bagian ahli, artinya apa? Ini berbagi rezeki. Udah, ya. Oke. Udah itu selesai. Nah, ini ada namanya, ada tambahan lagi, ya. Penggunaan video komputer, pelaporan elektronika, ya. Ini ada juga, tapi ini tidak termasuk dalam pasal 164 HIR, tapi ini dapat dipakai sebagai tambahan bukti. Untuk apa? Supaya untuk meyakinkan hakim dalam persangkaan tadi. Ya, ini. Boleh. Foto. Biasanya notaris itu sekarang kalau membuat akte difoto. Nah, fotonya sekarang ada tangganya tuh, catat ada itu. Itu ada untuk menghindari hal-hal yang tidak dimungkinkan. Nah, itu boleh diajukan, inilah fotonya, sudah kartu mati. Ya, itu pernah terjadi dalam hal ganti rugi itu, ada uangnya sekian. Dulu belum banyak melalui transfer di bank itu, ada uang itu masuk, dipoto. Ini foto Anda, udah nggak bisa ngomong, kartu mati.
Foto iya Pak, uangnya sekian. Ini udah banyak saksi kita terangkan itu. Jadi foto itu sangat membantu tentang saksi itu. Oke, kalau sudah selesai maka hakim akan memutus, ya, memutus. Ya, memutusnya apa? Kita ada kalau sekarang karena ekot ini diputus, biasanya diputus melalui ekot itu ya. Sejak tanggal itu diputus. Itu adalah batas waktu. Batas waktu. Dulu enggak, kita ngomong dulu aja. Dulu itu bisa ada namanya relas pemberitahuan. Baru enggak datang, kapan kita menerima relas pemberitahuan? Jadi 14 hari setelah relas pemberitahuan. Kalau di luar kota, melalui relas pemberitahuan delegiren. Ini Mbak ini di Gresik, Pengadilan Surabaya, ngirim ke Gresik, panggil Mbak Cantik ini untuk diberitahukan isi putusan. Tuh. Dulu gitu. Jadi kapan? 14 hari sejak menerima relas pemberitahuan putusan. Ya. Diputus seminggu tanggal 1 Agustus sampai sekarang belum menerima relas, ya nggak bisa. Dulu ya. Tuh. Ya inilah ini yang sering keluar. Tapi sekarang kita sepakati bahwa sekarang sudah pakai ekot semua ya itu ya. Ada yang belum, ada yang nggak mau kadang-kadang itu. Ada yang ekot, maka 14 hari sejak ekot itu diunduh. Diunduh atau diunggah? Diunggah. Ya itu diunggah ya. Betul. Kalau diunduh tak gini dah. Ya udah. Ya biar nggak ngantuk, berarti masih connect lah gitu ya. Oke, sejak itu dasarnya di mana? Undang-Undang Nomor 20 tahun 47. Ini sering keluar ini. Saya lihat soal-soal di sana pernah, sering keluar ini. Dan teman-teman advokat yang lama yang tidak pernah PKPA, ada yang nggak tahu. Gitu. Aturannya di mana? Ya, pokoknya 14 hari Pak Jokowi HR, jelas keliru. Kalau ini ujian keluar ya kalah itu udah. Ya, oke. Jadi ada memori banding, ada memori kasasi dan sebagainya. Nah, saya kira ini nggak saya sebutkan, ada menukar kembali. Tapi satu hal yang saya garis bawahi, ini. Jadi memori kasasi itu tentang pasal 30 ya. Tidak kemenangan melampaui batas wewenang, salah dalam penerapan hukum, melanggar hak hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Artinya gini, ambil contoh yang lalai ini. Memutus ini hakim tidak ada dasar hukumnya. Pokoknya dia manifestasi, nggak sebutkan. Apa sebabnya manifestasi? Yang diperhatikan apanya? Kalau ini perjanjian, apakah perjanjian itu memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata? Apakah pasal 1, apakah perjanjian itu ada memenuhi syarat subjektif dan objektif? Itu sebutkan. Tahu-tahu pokoknya manifestasi. Ini harus lalai, tidak sebutkan itu. Ya, ini bahaya. Dan ini dapat diajukan alasan untuk mengajukan memori kasasi. Enak kalau disuruh kerja itu aja, memori kasasi itu kalau memang basicnya bagus dari bawah, ini enak kita buat memori kasasi. Tidak usah sidang, tapi kita berpedoman pada ilmu di sini. Jadi ini kalau ngomong, tapi kalau memang dasarnya di tingkat jawab jelek, berat juga untuk dikasasi. Saja. Ini jadi dasar di situ. Memang ada sudah, memang basicnya jelek, waktu gugatan dan sebagainya, ya sudah. Ya bismillah aja kalau di Mahkamah Agung. Tapi kalau bahasanya bagus, hakimnya kebetulan lalai, ya bisa diajukan pertimbangan untuk mengajukan alasan keberatan dalam kasasi. Oke, ya itu ada, kira sudah ya. Tentang putusan pengadilan, ya ini saya sebutkan. Pengadilan itu putusannya diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, diterima dan dikabulkan untuk sebagian, ditolak untuk seluruhnya, tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Ini perlu saya sampaikan karena ini menyangkut mengenai eksepsi tentang apakah perkara itu bisa diajukan kembali atau tidak. Jadi gini, ada bahwa ini nebis idem, ini kaitannya dengan itu saya sampaikan. Nebis idem adalah suatu perkara tidak bisa diajukan untuk kedua kalinya,
dalam suatu perkara yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Itu kalau pidana memang berlaku. Di perdata tidak berlaku mutlak. Artinya gini, diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya. Kalau ini sudah demikian ini, berarti apa? Kalau diajukan gugatan sama seperti itu, tidak dapat diterima. Ini nebis idem. Ya, nebis idem. Ya. Nah, ini sebenarnya perkara pidana. Ya, kalau dia diajukan sebagai melakukan tindak pidana penipuan, ternyata itu bukan penipuan, itu penggelapan, Pak. Nah itu berarti onselah perkaranya. Diajukan lagi oleh jaksa nggak bisa. Makanya jaksa hati-hati sekali, teman-teman kepolisian juga hati-hati. Tapi di sini semacam ini, diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya. Sudah apa itu dikabulkan? Udah. Nah, boleh. Tapi terhadap putusan yang ini dibonus nggak boleh. Nggak boleh bonus. Umpamanya saya minta mic yang silver emas ini ya. Pak Joko kurang baik Pak Joko itu apa? Saya bonus sih Pak Joko karena teman saya mungkin saya kasih bonus 2 Pak Joko. Ini boleh. Ini bisa diajukan oleh tergugat ya. Hakimnya keliru dalam memutus ini. Minta 1 kasih 2. Kalau ini online tuh bisa beli 1 dapat 2 itu banyak itu ya. Nah, ini enggak boleh. Ini bisa diajukan apa? Upaya hukum peninjauan kembali atau kasasi. Ini melanggar pasal 178 ayat 3 HR. Hakim tidak boleh memutus dari apa yang telah diminta. Nggak boleh. Ya kalau itu beli rawon tambah sambal itu boleh. Tambah apa? Tambah boleh. Wah, ini seneng ini, bakunya seneng, tapi hukum nggak boleh. Itu ya. Tuh. Boleh. Ini namanya ultra petita. Dikabulkan seluruhnya. Bukan itu, tambah lagi, Pak. Sudah. Itu nggak boleh. Ya. Tuh. Terus diterima dan dikabulkan untuk sebagian. Nah, ini yang belum dikabulkan dapat diajukan gugatan lagi. Umpama kita minta 2 mic, yang 1 dikabulkan mic ini, tapi ini belum. Ini bisa diajukan tersendiri. Tidak berapa dikatakan nebis in idem. Ya. Ajukan gugatan kembali. Ya. Ditolak untuk seluruhnya. Ditolak sudah, walau alam sudah. Tutup. Sama seperti pertama tadi. Tertutup, nggak boleh diajukan gugatan. Ya. Nggak boleh. Tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Ini bisa diajukan gugatan kembali. Ini tidak termasuk rangkaian nebis in idem. Ya. Tuh. Oke. Sekarang kaitannya dengan saya menerangkan tadi ada deklarator, kondenator, ya dan sebagainya tadi. Ini kaitannya dengan di sini sebenarnya. Pelaksanaan putusan, ya. Pelaksanaan putusan itu eksekutable itu dapat dilaksanakan dan non eksekutable tidak dapat dilaksanakan. Ya. Tuh. Ya, jadi tidak dapat dilaksanakan. Ini karena apa? Harta tergugat tidak ada. Tapi ini bukan mutlak. Karena apa? Kalau tergugat itu meninggal, ada ahli waris itu bertanggung jawab terhadap kewajiban pewarisnya. Boleh ini. Telah terjual seluruhnya, ini nggak boleh. Nggak bisa apa-apa ini ya. Ini nanti. Gitu ya. Nanti. Di pasal 131 itu ada barang yang ada maupun yang akan ada nanti gitu. Ya. Tergugat tidak mempunyai harta, sudah bangkrut. Ya, sudah bangkrut. Objek sengketa telah beralih pada pihak ketiga lain. Nah ini, objek sengketa telah beralih pada pihak ketiga lain. Inilah yang memang jadi problem hukum. Apa akibatnya? Putusan itu, andaikan demikian, maka itu akan menjadi dokumen hukum belaka. Tidak apa-apa sudah. Kertas kita. Itu yang terjadi dalam praktek peradilan perdata. Oke?
Masih lama Mbak? 1 jam. Berapa? Iya, tanya jawab ya kalau gitu ya. Oke, monggo silakan. Monggo silakan Mbak. Tes. Ya, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Joko atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Masih semangat semuanya? Kurang semangat. Masih semangat semuanya? Oke, baik. Selanjutnya kita sesi tanya jawab. Boleh yang di Zoom boleh raise hand. Untuk yang di sini angkat tangan. Baik. Ya, permisi. Permisi. Baik. Selamat pagi Bapak, saya Melisa. Yang ingin saya tanyakan itu yang terkait pembuktian lain di luar HIR tadi Pak. Itu kan mungkin karena sudah sesuai dengan teknologi sekarang ya Pak, video, audio itu. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau video atau audio itu adalah yang kita ambil secara diam-diam atau si pihak lain ini nggak tahu kalau kita ambil gitu Pak. Kan katanya bisa dilaporkan juga sebagai ini ya mengambil tanpa izin begitu maksud saya. Jadi apakah itu bisa juga diajukan sebagai bukti di persidangan? Cukup Pak itu aja. Terima kasih. Mbak siapa Mbak tadi? Melisa, ya. Mbak Melisa ya. Pertanyaannya bagus Mbak. Jadi dalam ilmu hukum ada namanya tugadetro. Jadi beretikat baik. Ya, di pasal 1338 ayat 3 loh enggak gitu. HIR itu kan HIR akan BW itu kan ada semua dirasakan dengan etikat baik. Ya. Diajukan aja enggak apa-apa, Mbak. Gitu. Karena apa? Kalau itu terpasang CCTV juga enggak bisa apa-apa itu juga. Ya, apakah itu perangkap? Ya enggak, sudah menjadi umum nantinya gitu. Enggak apa-apa, diajukan aja, Pak. Ini ada kewenangan hakim. Mudah. Hakim, silakan Pak Hakim ini kejadiannya. Tapi sebetulnya kalau ini lebih bagus apabila kita fair Mbak, Pak ini kita ngomong ini kita videokan artinya ini. Itu karena itu bisa diingkari juga kadang-kadang itu. Jadi teknologi itu ya pokoknya jadi hakim sekarang itu berat. Enak hakim dulu. Jadi dicoba aja diajukan. Jadi saya suatu ketika itu pernah ini saya akan coba experience ya Pak. Di pengadilan umum itu ada bukti di pasal 184 kan itu bukti ini pengakuan dan keyakinan dan itu. Ini ada bukti transfer uang. Apakah transfer uang itu masuk bukti surat sebagian mas 164 HIR atau 165 itu? Enggak. Enggak. Gitu ya. Kalau ini di hukum acara pidana tidak. Tapi di tindak pidana korupsi boleh dijadikan bukti. Ya karena ini adalah perkara tindak pidana umum, ini harus dibatasi dulu. Penegasan ahli, karena ini ahli yang ngomong. Penegasan. Kalau di tindak pidana umum, ya ini bukti ini tidak ada bukti itu berupa uang transfer. Tapi di tindak pidana korupsi dapat dijadikan bukti. Penegasan itu iya cukup. Jadi kalau nggak tegaskan itu berat ini. Ya. Artinya apa? Ini bahan untuk kesimpulan. Mbak. Ajukan aja Mbak Melisa. Nggak apa-apa. Karena apa? Ini akan dinilai hakim. Hakim akan menilai tentang rangkaian peristiwa hukum yang terjadi di persidangan. Ya. Oke. Lanjut. Masukkan sana Mbak daripada lari-lari. Iya. Pegang sana aja Mbak ke sana nggak apa-apa.
Selanjutnya mungkin, Lanjut oh ya. ya, Sama aja Mbak Cantik. ya. Ini bawa sana boleh. Ya, Mas. Nanti kalau tanya langsung Mas. Apa itu? Ya. Izin Bapak, Waktunya. nama saya Hendro. Mas Indro ya. Mau tanya Pak tentang ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik tentang pasal 7. Badan publik wajib menyediakan memberikan informasi, menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Ya. Nah ini yang saya tanyakan Pak tentang pengalaman saya dulu Pak. Kelurahan Pak ya. Bulik saya itu dulu punya tanah. Tanahnya itu nyerong ke belakang gini Pak. Yang awalnya lurus nyerong. Terus minta ke perangkat kelurahan itu untuk dibukakan buku kreteknya, letternya. Tapi kayak bulat gitu loh Pak. Ada aja alasannya. Itu nyiasatinya gimana Bapak? Gugatan aja sudah. Oke. Permohonan aja di gugatan aja sudah. Ajukan aja. Oh, udah pokoknya hukumnya ajukan aja gugatan. Diukur ulang itu memang tanahnya itu kayak ibaratnya di pangan tonggo sebelah itu 1,5 meter Pak. Oh, gini Mas Indro. Iya. Jadi buku kretek itu adalah semacam ada itu di sana ada buku kerawangan ya gitu ya. Itu menunjukkan adanya luas batas tanah. Dulu ini dalam konteks hukum adat tanah itu ada dibagi gini. Ini tanah seret, tanah tanah untuk pengembalaan, fasilitas umum, ya, tanah untuk persawahan, ya, tanah untuk perumahan. Itu ada semua. Jadi yang kita itu pinter, udah pinter saja sudah. Hukum lingkungan betul-betul. Makanya di situ, di sana ada punden, tahu punden ya, yang anak desa mana? Tahu ya? Itu biasanya ada mata air. Sama sekali nggak boleh ditempuh. Karena apa? Itu merupakan sumber kekuatan ekonomi di pedesaan itu. Ada Mas itu Pak. Ada tanah ini. Makanya di desa itu ada namanya, kalau sudah ini terlepas dari yang fasilitas umum tadi, ada namanya tanah bengkok. Ya. Ya, di sana ada letter D, letter C, letter A. Letter A itu di IPEDA. Itu bukti pembayaran pajak. Nah, kalau ini di sana itu ada, itu luasnya itu ini ya. Ini politik hukum agraria. Saya harus ngomong gitu. Mengapa? Karena kalau ini yang ngomong Belanda, waktu itu sudah dulu pemerintah dulu itu, kolonial itu membatasi. Jadi ini betul rumah saya. Ini contoh aja kita gambaran. Tapi di sini di letter atau itu disebutkan itu. Di sini rumah saya. Batasnya di sini. Mengapa? Ini dikhawatirkan untuk kepentingan umum. Nah, data ini ada letter C itu kan ada. Letter C itu kan 0, berapa DT dan sebagainya. Luas itu sebenarnya belum mestinya kalau nggak dipikir jalan itu bisa diajukan di BPN. Ini belum ada kepastian hak atas tanah. Ya. Surat ukurnya kan nggak ada. Oleh Tikenar, oleh juru ukur nggak ada. Nah, ini kalau saya coba gugat aja. Dasarnya adalah itu kan 0, berapa kan ada. Di petok biasanya gitu. Petok D kalau ini lihat. Gugat aja Mas, udah. Nanti kan diukur oleh pengadilan. Gimana? Loh, jangan ruwet. Iya. Dicoba aja gini. Kalau itu mendekati 0, berapa itu agak benar soalnya. Orang dulu benar itu. Coba aja gugat melalui itu. Nanti dia akan ada namanya tegen bewis, bukti balik. Bukti berapa? Ini ada. Itu loh. Ada. Tanah pekarangan ada kodenya. Tanah sawah, tanah pekarangan ada. Gugat aja lah Mas. Untuk belajar. Udah itu aja. Gugat aja biar jelas. Itu aja. Gugat. Ularnya digugat juga untuk menunjukkan itu. Tuh.
Oh, enggak. Ya yang ruwet itu yang dapat duit, Mas. Betul, betul. Sudah percaya. Advokat itu harus punya prinsip keep smiling in your life. Ah, itu kalau enggak gitu gimana? Sudahlah, jangan berhenti melangkah. Coba aja, Mbak, Mas. Coba. Kalau enggak berani mencoba, ini praktek praktek awal ya itu ya. Silakan itu. Saya menyarankan gugat aja karena itu jelas luasnya berapa dan sebagainya kan diukur ini. Siapa yang ukur? Inilah nanti hakim secara officio bisa mendatangkan orang BPN. Dan kalau yang kurang BPN itu jelas lebih bagus. Lurah masih gini Mas, pakai meteran itu. Kalau sekarang BPN sudah pakai itu loh, pakai ini loh, pakai teleskop itu. Nah, tembak sana, tembak sini, dan itu jelas BPN paham betul. Teman-teman BPN pinter. Tarnya serong kayak apa aja gitu, enggak. Itu semua ada Mas tertata. Di situ ada namanya itu apa itu buku itu peta desa itu ada semua Mas. Saran saya gugat aja untuk pembelajaran semuanya. Tuh. Nah, enggak apa-apa, bukan masalah nilainya, nilai harga dirinya itu yang perlu. Gitu Mas. Itu Mas Jendral sarankan itu. Untuk tes pertama enggak apa-apa, ya. Gitu. Nanti kalau ada loh yang gitu, advokat itu baru tes pertama ya Kak, pokoknya gugat aja. Ternyata dia laris sih. Contoh itu dia itu menjadi langganan banyak teman, khusus masalah pertanahan. Jadi advokat itu banyak macam-macam, khusus masalah pertanahan ada, khusus masalah perceraian di pengadilan agama juga ada. Nah, itu ada itu, NTR dulu nikah talak rujuk, pengadilan banyak juga. Jadi ada spesifikasi sendiri-sendiri. Ya, banyak itu. Gugat Mas Indro, secara itu aja Mas. Nanti kalau kalau perlu, kalau itu nanti bisa konsultasi dengan saya lah. Nah, menyarankan dan konsekuensi itu. Kita pikir bareng Mas. Ya, pokoknya gugat aja, gunakan lembaga pengadilan. Murah sekarang Mas, gugatan itu. Dan fair. Kalau sisanya panjer, ada uang panjer yang tersisa, dipanggil untuk ngambil. Oh bongkar. Bongkar. Bongkar Mas, nggak apa-apa. Udah, jangan takut. Tembok bongkar. Udah yakin aja dibongkar. Jangan kalah dengan Iwan Fals, bongkar itu. Iwan Fals bangin bongkar beberapa tahun lalu. Ya. Nah, itu Mas Jendral Sanjaya. Yang lain? Iya, monggo, silakan. Selanjutnya tadi yang di belakang. Ya. Cek. Baik, terima kasih Pak Joko, izin bertanya. Saya Ya. Muhammad Saifuddin, ada 2 pertanyaan yang mau saya Oh, sampaikan enggak Pak. jelas Mas, enggak jelas apa? Kurang maju. Baiknya ini mungkin ya. Ya, yang jelas. Cek. Sudah jelas ya Pak ya? Siap, sip. Baik, Pak terima kasih atas waktunya. Ada 2 pertanyaan yang hendak saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan sumpah. Tadi dijelaskan secara apik sekali berkaitan dengan urutan sumpah yang pertama yang paling atas tadi ada sumpah tambahan, yang kedua ada sumpah penaksir, dan yang ketiga ada sumpah penentu. Berkaitan dengan sumpah penentu, tadi dijelaskan sama Pak Joko biasanya berkaitan dengan kurangnya alat bukti atau alat bukti yang sulit. Nah, konsekuensi logis ketika ada sumpah penentu yang di kemudian hari Pak, bahwasanya sumpah itu ternyata palsu seperti itu. Tadi dijelaskan kalau misalnya bercandanya kita Pak ya tadi ya, mungkin kalau enggak meninggal atau apa, tapi kalau konsekuensi yuridis dari seorang yang kemudian diambil sumpahnya sebagai sumpah penentu dan di kemudian hari kemudian ditemukan bahwasanya sumpahnya ternyata palsu, itu konsekuensi yuridisnya seperti apa Pak Joko? Apa putusannya bisa kemudian dianulir atau diajukan gugatan kembali, atau yang bersangkutan juga bisa dipidana atau seperti apa? Yang kedua berkaitan dengan nebis in idem. Kalau misalnya teman-teman dihukum pidana, biasanya memang sekalipun dengan perkara yang sama, dengan korban yang sama, kalau lokus dan tempus deliktinya berbeda, kita bisa mengajukan lagi kasus tersebut dengan tanpa predikat nebis in idem. Nah, kalau di dalam hukum perdata Pak, misalnya ada perkara yang sama tapi pihak yang dirugikan ini berbeda,
dengan kejadian mungkin yang berbeda juga tempusnya kalau di pidana misal, apakah kemudian pihak lain yang dirugikan ini dapat mengajukan gugatan dengan perkara yang sama sekalipun misal korbannya atau yang dirugikan itu berbeda? Kurang lebihnya seperti itu Pak, terima kasih. Ya Mas. Jadi yang pertama tadi mengenai sumpah ya. Tadi saya sebutkan sambil guru tadi memang. Ini sumpah penentu tadi. Ya, memang konsekuensi ini masalah spiritual ya. Tadi saya ngomong guru tadi paling nggak semper ya mati itu aja kan gitu aja. Dia guru aja ya. Tapi memang dalam ini saya memang takut itu aja, takut. Takut pengadilan itu punya marwah tersendiri. Punya marwah sendiri. Punya hakim pun katanya gini-gini tapi dia punya marwah karena itu apa? Dia tangan Tuhan. Dia adalah tangan Tuhan. Ya, makanya dalam putusan kita demi keadilan berdasarkan ketuanya Maha Esa. Itu berarti apa? Tuhan terlibat di situ. Dulu zaman kolonial itu putusan ternyata enggak gitu. Demi keadilan berdasarkan Ratu Juliana itu. Itu pun putusannya bagus. Putusannya bagus. Ini lebih berat lagi. Ini bagus di Allah ini yang berat itu. Itu aja yang kita sampaikan. Jadi alangkah sakralnya putusan itu. Makanya Mas, di dalam hukum pidana perdata itu ada namanya rechtelek dwaling. Apa? Kesesatan hakim dalam memutus. Ada beberapa hal di sini. Mengapa? Karena hakim mungkin ada kemauan dia sendiri. Ya. Atau mungkin karena namanya rechtelek dwaling ini, kesesatan dalam memutus ini, karena adanya data yang tidak bagus. Mas. Dia berani sumpah? Ya sudah berani sumpah. Tapi ditemukan kalau dia itu betul sumpah palsu, harus ada putusan pengadilan hakim pidana. Kalau Ayu Ting Ting kan nggak perlu sumpah palsu gitu, ya sumpah palsu gitu aja nggak perlu. Banyak itu yang cewek-cewek gandeng-gandeng itu kan sering sumpah palsu, dulu sampai palsu, gitu ya. Itu yang gandeng-gandeng lo tanyakan itu sumpah palsu, sumpah aku akan setia dulu. Tapi cewek sekarang juga lebih nemen gitu aja. Itu ada yang gua gitu. Jadi itu Mas. Jadi itu harus ada putusan hakim pidana bahwa dia bohong di situ. Dan itu dapat diajukan sebagai bukti novum untuk peninjauan kembali. Mas. Tuh, ya. Jadi kalau pidana nanti saya nggak usah ke sana ya. Nanti mungkin nggak benar juga saya ya, kurang sip. Nanti ada yang pidana dulu tanyakan itu. Ya. Tuh. Oke, ada yang akan kembangkan lagi, monggo silakan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, Pak. Terima kasih. Izin bertanya, Pak Joko. Ini kan Namanya siapa Pak? Nama Arif Gastri. Ya. Ini kan lagi musim pinjaman online. Nah, dalam prakteknya banyak para peminjam ini yang gagal bayar, kemudian yang lagi marah ini diteror, didatangi debt collector kan seperti itu. Nah sekarang untuk debt collector ini sepertinya sudah ditertibkan oleh pihak kepolisian juga. Nah, sekarang yang muncul somasi gitu loh. Jadi para peminjam ini disomasi. Lah, dan isi somasinya ini mengarah ke tidak pidana. Tidak pidana apakah itu penggelapan atau penipuan gitu. Nah, ini yang benar ini pinjam-meminjam online ini perbuatan perdata atau pidana? Matur nuwun. Iya Pak Arif, bagus ini ya. Ini aktual, artinya gini. Jadi karena pinjam meminjam ini adalah termasuk buku 3, Pak. Jadi ada perdata murni. Itu, Pak. Perdata murni. Cuma masalahnya adakah bukti pinjam-minjam atau tidak? Kalau tidak ada bukti pinjam meminjam, gugat aja Pak, biar digugat aja Pak. Itu
Tidak, kalau nggak ada pinjam-pinjam digugat aja. Pak. Nah, bukti adanya levering, penyerahan. Nah, tak kasih uang sekian, ini tak kasih sekian Mbak, ada nggak? Pak. Sepanjang itu ada, karena pinjam-pinjam ini ada dalam lingkup hukum pidana, hukum perdata, hukum privat. Ya, kalau ini termasuk penggelapan, penggelapan yang mana? Penggelapan yang banyak gini. Saya oleh WM ini kan dipercaya untuk bawa ini. Ya. Tahu saya berdiri. Siang ya. Nanti berat penggelapan. Gitu ya. Pak. Jadi kalau penggelapan jadi ada unsur dalam 362, 372, 378, 374, ya Pak. Itu semua ada unsur. Elemen delay ada di sini. Pertanyaan saya lemparkan kepada teman-teman semua, apakah ini bisa dimasukkan dalam konteks penipuan 378? Penipuan adalah dengan apa elemen deliknya, dengan perbuatan manis seseorang untuk menyerahkan ke sini. Dengan tipu muslihat, antara lain itu Pak. Nah ini masuk enggak kira-kira? Nah itu Pak. Nah ini kan diberikan Pak, dipinjami. Ya sudah pinjam. Ijab kabulnya pinjam meminjam Pak. Gak apa-apa. Yang dulu kan debt kolektor itu kan oleh Mas Tarman, Pak Tarman ya. Itu kan disikat betulan Pak. Dulu Kapolri sini. Akhirnya di Jakarta itu disikat betul itu oleh teman-teman kepolisian. Sekarang memang banyak Pak. Sekarang ada Bank Titil Pak, juga gitu Pak. Itu. Ya Pak. Jadi kalau memang dia karena hubungan hukum perdata, sifatnya itu adalah permulaan adalah pinjam meminjam, maka silakan untuk menggugat di pengadilan, Pak. Somasinya disebutkan tadi kalau di awal saya sampaikan ya, juk tadi. Nanti kalau advokat bertindak sendiri di sana mencuri menyampaikan itu ya mengambil barangnya si ini ya dilaporkan polisi ya kena juga perampasan dan sebagainya atau pencurian itu Pak. Jadi awal gitu Pak Arif, tadi saya sampaikan sama teman-teman semua bahwa ini kalau ada advokat mendaratkan tugas profesi mengambil ini aja hartanya. Ini dadat penyalahkan sungguh tidak pidana Pak. Jadi kalau memang dia pinjam-minjam ya ini adalah ranah hukum privat Pak. Itu Pak Arif. Nah, apakah ini masuk penipuan? Apakah memenuhi syarat di pasal 378? Salah sebutkan itu, dianalisa sendiri. Ya, monggo. Itu Pak Arif, maksudnya gitu. Nggih, monggo. Yang lain mungkin dikembangkan boleh. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Monggo. Oh iya nggak boleh Pak. Itu nggak boleh, menakutkan nggak boleh Pak. Yang pertanyaan gini Pak Arif, apakah yang mensomasi itu seseorang atau advokat? Laporkan pada Dewan Kehormatan Pak. Advokat Pradi atau bukan? Nah itu Pak. Oh Jakarta lah. Yang pinjam di Surabaya, yang somasinya di Jakarta, Pasal 118 tadi Pak. Pasal 118 tadi. Ya ada 4. Tempat kedudukan tergugat, tempat kedudukan salah satu tergugat, tempat barang tetap itu berada, dan domisili hukum. Di pasal 118 HIR Pak. 1, 2, 3, 4. Ya, tuh. Pilih di situ. Dia di Surabaya, buktinya apa? Ya, tadi apakah ini dapat memenuhi syarat pasal 164 tadi? Di sana Pak Arif. Gitu loh. Bisa enggak diajukan gugatan? Apa buktinya dia? Kalau ada levering, ada tanda terima. Lah, dimakan itu Pak. Dan bunga kalau enggak disepakati, kalau enggak dijanjikan, itu ada bunga moratorium. Itu 6% setahun. Hanya 6%. Enggak dijanjikan ada bunga 6% setahun. Pegang aja tergugatnya Pak, biar digugat.
Oh gini, sepanjang somasinya itu baik, sepanjang saya ceritakan tadi, itu adalah bentuk pengingatan. Mbak, wayai lo ya, kayak waktunya lo ya, boleh. Kalau tapi udah ngomong tadi seperti ngomong, ya tadi saya ngomong agak kurang baik tadi ya, nah, itu bisa, itu dangerous Pak, kefarlak, bahaya itu, mengancam advokat itu. Ngancam, enggak advokat itu terancam dengan suratnya dia. Wah, macam-macam Mbak, gini. Tadi saya nyebut yang jelek-jelek tadi lah. Itu dapat diajukan bahwa itu adalah pelanggaran etika profesi. Itu, Pak. Kalau ini advokatnya Pradi ini, yang ini teman-teman mengikuti Pradi ini agak tegas Pak. Dipecat jadi dipecat Pak. Dulu banyak advokat kita yang banyak dipecat Pak. Karena kalau istilahnya Pak Cak Lontong ini bukan nakal, akal gitu Pak. Itu Pak, betul Pak, akal itu Pak. Saya pun juga, wah uang kayak gitu deh Pak. Dipecat Pak, ada yang dipecat. Dan alhamdulillah dia sebelum dieksekusi ya sudah, Pak, sudah bebas dari sanksi itu Pak, karena sudah dipanggilnya. Suwen nanti panggil aja dieksekusi, dipanggil oleh yang apa itu. Ya, makanya jangan dah. Ya sudah, pokoknya cari yang tenang aja ya, ojo nemen-nemen gitu ya. Ngono ya ngono ning ojo ngono gitu loh ya. Udah. Nah, itu aja. Itu aja sebagai saran. Ini udahlah. Itu aja Pak Arif. Jadi itu kalau memang itu somasinya jelek, monggo bisa ditindaklanjuti. Kalau somasinya batas, Mbak, Anda sesuai ini, Anda harus membayar ini, silakan bayar ini. Adukan pada advokat lain. Ini yang pinjol ini pada ke advokat Pak, jangan dihadapi sendiri. Karena apa? Kalau sudah itu sudah mulai advokat itu sebenarnya justru lebih santun Pak. Sak jelek-jeleknya advokat lebih santun. Tidak ada advokat yang datangi rumah si A itu Pak. Yang cara itu jarang yang itu Pak. Advokat pakai surat sudah itu aja. Tapi ada juga advokat yang akalnya pinter Pak. Gitu, Pak. Saya mau namu rumahmu. Itu jam 11 malam, jam 12 malam namu nggak pulang-pulang. Itu tapi bukan advokat itu Pak. Itu profesi yang baru tadi, DC, ya, itu pinter itu, dah. Enggak. Contohnya, konkretnya apa? Biar teman-teman tahu. Pakai ini Pak, pakai mic Pak. Jadi mereka menggunakan pasal-pasal bahwa tindakan saudara ini sudah mengarah ke tindak pidana pasal ini. Misalkan tadi penipuan atau penggelapan atau apa seperti itu. Artinya kalau saudara tidak memenuhi, melunasi, maka akan saya ajukan gugatan pidana seperti itu bahasanya. Apa-apa Pak, biar aja. Nanti kan Pak polisi yang menyeleksi Pak. Pak polisi yang menyeleksi, justru nanti akan jadi bumerang bagi dia. Ya Pak polisi nyeleksi, oh kamu kok nakal gini. Berarti kamu pemerasan. Udah Pak polisi pinter itu Pak sudah. Pekerjaannya beliau itu Pak sudah. Pokoknya ada polisi sekarang itu aman aja Pak sudah. Serahkan pada dia keamanan itu. Ya, Pak. Iya itu aja Pak. Kita saya percaya dengan teman polisi. Ya, Pak. Ya makanya silakan ke lembaga bantuan hukum biar disampaikan. Saya pernah itu Pak. Betul itu Pak. Itu saya ngomong pribadi, tapi nggak saya sebutkan identitasnya nggak apa-apa ya. Ya pernah itu Pak. Orang itu disomasi. Ini sebenarnya gini loh Pak. PT itu memberhentikan direktur. Diancam. Kok sudah direktur? Mestinya kan belum selesai. Katanya 5 tahun. Gitu Pak. Dihitung, dia baru 3 tahun, dihitung gajinya itu 5 tahun sekian itu Pak. Berarti itu penipuan, penggelapan, macam-macam Pak. Itu betul itu. Takut. Direktur walaupun banyak duit, dia takut juga sama pemegang saham itu Pak. Ke tempat saya, ya sudah duduk ini aja. Udah. Karena itu kenal baik dan sebagainya, ya sudah kamu Bapak buat surat kuasa di sini Pak. Stempel dan sebagainya sudah. Bapak pulang aja. Sudah Pak Joko cukup. Udah. Ya saya buatkan.
saya balesi sejawat advokat X memperhatikan surat saudara nomor ini yang bertindak untuk dan atas nama klien saudara ini menyampaikan sebagai berikut. Bahwa corporate ini adalah corporate ini didirikan atas dasar kesepakatan para pemegang saham ABCD. Dalam konteks demikian, maka kewenangan mengangkat direktur atau direktur keuangan, direktur ini itu adalah mutlak menjadi kewenangan dari para pemegang saham. Artinya itu merupakan belit daripada pemegang saham untuk menentukan langkah bisnis ke depan. Cukup sekian. Selesai, Pak. Lembar ini nggak sampai, Pak. Ditinggali uang seamplop itu. Advokatnya di situ. Ya. Udah itu aja kan enak dah. Karena kita menguasai ilmu, Pak. Cukup itu aja, Pak. Orangnya saking senengnya, enak ya kerja advokat. Anggota DPR aja nggak dapat sekian, Pak Joko. Saya nggak bisa ngomong, Pak. Ini contoh, tak kasih semangat bahwa advokat enaknya di situ. Tapi menguasai ilmu, menguasai masalah. Cukup di situ, Pak. Pengangkatan dan pemberhentian direktur dari corporate ini merupakan belit dari para pemilik PT itu atau pemegang saham. Cukup kuncinya di situ. Belit apa? Bukan, Pak. Belit itu merupakan kebijakannya. Belit itu kebijakan. Kebijakan kita, bukan. Itu senangku tuh, Pak. Senang-senang aja lah. Saya ngangkat Mbak Cantik yang baru ini kan di tangan saya. Dia belum pengalaman. Enggak apa-apa. Saya anggap dia bisa, sudah. Dia punya potensi. Saya angkat Mbak. Sudah kewenangan pemegang saham. Ya. Udah, Pak. Enggak bisa. Si yang lain tuh, itu apa Mbak, anak kecil baru lulus apalagi dari WA. Ya dia pinter. Saya menganggap pinter ya enggak apa-apa, Pak. Itu, Pak. Jadi kewenangan pemegang saham. Nah, itu salah satu contoh yang kita kontradiktifkan dengan itu. Ya sudah, Pak, selesai. Saya cungkan itu, kalau saya ngomong, Pak, kalau ini boleh berarti kalau itu teman saya, mocolah mengenai undang-undang tentang perseroan terbatas. Kalau saya gitu, tapi karena ini sudah menjadi lawan, ya saya kasih sinyal itu. Biar belajar dia, Pak. Gitu, Pak. Seandainya saya kirim surat sama Bapak, saya dibalas sama itu. Ya ini pukulan buat saya sebagai advokat. Iya ya, benar dia ya gitu. Ya. Ya apa itu? Itu belit daripada pemilik atau pemegang saham. Ya. Ya itu yang kita sampaikan. Enggak apa-apa, dijawab aja, Pak. Kalau sudah dipegang advokat itu baik, Pak. Artinya dia enggak macam-macam. Kalau itu sepanjang advokat beneran. Ya. Karena paling tidak dia tahu leher hukum. Kalau bahasa itu biasa kok, Pak. Masih ngomong hukum. Bisa tindak penipuan, penggelapan, nanti biar aja dilaporkan di polisi. Gitu, Pak. Dan polisi biasanya mangkal dengan ini. Ini kan proyek pemerintah juga, Pak. Pinjol apa itu. Ya. Tuh, oke. Ada yang lain disampaikan? Cukup, Mbak? Cukup, Mbak. Ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Udah menit. 2 menit silakan, tapi saya membuka peluang. Monggo. Mbak yang muka, Mbak. Oke. Sudah mungkin, Pak. Enggak ada ya? Tidak ada. Oke. Itu yang kita sampaikan, walaupun itu belum maksimal. Ya. Belum maksimal kita sampaikan, tapi paling tidak bisa membuka jalan awal untuk meniti karir sebagai advokat. Ya. Satu hal yang saya sampaikan ya sebagai statement saya terakhir ini closing statement, jangan berhenti belajar. Nah, jangan berhenti belajar. Karena advokat itu harus mengikuti perkembangan aturan sering dilaksanakan sering terbit dan banyak teori-teori tentang bisnis yang harus kita pelajari. Bisnis, pertahanan, dan kita harus pelajari. Ya, jangan. Dan kita harus punya sikap positive thinking. Walaupun sebenarnya sakit hati ini menghadapi itu.
Itu nggak apa-apa, tapi sudahlah. Percayalah bahwa semesta nanti akan menilai kita, ya. Menilai kita tentang kerja keras. Artinya apa? Saya waktu buka YouTube terkesan dengan statement Pak Johan itu, Pak Yunan, jangan berhenti untuk bekerja keras. Karena kerja keras itu akan menghasilkan yang terbaik buat kita semua. Itu kita sampaikan, sampai temu, sukses untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan jawaban atas pertanyaan dari para peserta. Untuk para peserta PKPA Angkatan 20, pada pemaparan materi dari yang berkaitan dengan penelusuran dan juga dokumentasi hukum telah selesai dan sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Saya Fatia Karalia selaku moderator pamit undur diri, memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan selama acara atau diskusi yang berlangsung. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi serta kerjasama para hadirin semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu Pak ada sesi itu dokumentasi. Oh, ya. Ya, saya panggilkan dulu. Ya. Mana? Oh, je. Pak, sini Pak. Aduh. Pak. Ya, sini Pak, enggak apa-apa. Oke.